semuanya, kembali lagi bersama saya Freya Alin Aurelia. Di video kali ini, saya akan belajar bagaimana caranya menampilkan data sensor dari SP32 dan bisa diakses dari mana saja. Nah, sebelum masuk ke langkah-langkah teknis, kita pahami dulu konsep dasarnya. Pada proyek ini, sebenarnya kita cuma menghubungkan 3 komponen utama. Yang pertama ada SP32 yang berfungsi sebagai pengirim data. Yang kedua, Arduino IDE dan Visual Studio Code sebagai tempat kita untuk menulis, mengedit, dan mengupload program ke board. Dan yang terakhir adalah XAMPP seperti Apache dan MySQL sebagai server lokal untuk menampung data sensor dan menampilkannya dalam bentuk grafik. Jadi, alurnya simpel banget. Yang pertama, dari SP32 mengirimkan data ke server XAMPP, kemudian ditampilkan menjadi grafik via website. Nah, Arduino IDE kita gunakan untuk compile dan upload program. VS Code bisa dipakai sebagai editor yang lebih nyaman dan kalau mau lebih rapi, terutama untuk proyek besar. Sedangkan XAMPP bertugas sebagai server yang menerima data dari ESP dalam bentuk HTTP request, lalu menyimpannya ke database MySQL, dan akhirnya kita tampilkan datanya lewat file PHP. Nah, setelah paham alurnya, sekarang kita masuk ke bagian teknis. Di sini kita akan mengikuti alur yang ada pada RandomNet tutorial, namun versi yang lebih simpel dan mudah dipahami. Pertama, kita buka XAMPP dan nyalakan bagian Apache dan MySQL. Kalau dua-duanya sudah hijau, berarti server kita siap menerima data sensor. Selanjutnya, buka browser dan masuk ke http localhost phpMyAdmin. Nah, di sini kita akan membuat database baru, misalnya namanya LED data, lalu buat table untuk menyimpan nilai sensor dan timestamp-nya berdasarkan kode yang ada pada RandomNet tutorial. Selanjutnya kita buka pada software VS Code, kita kopikan kode yang terdapat pada web, lalu kita ganti pada bagian server name, kita tuliskan di sini localhost, kemudian database-nya menyesuaikan pada XAMPP MySQL yaitu led_data, username-nya kita gunakan default yaitu root dan password-nya tidak ada. Selanjutnya pada software Arduino IDE kita kopikan kode yang ada di web, lalu kita butuhkan modul yang pertama ada Wi-Fi, HTTP client, Wi-Fi client, secure HA, dan Arduino JSON yang perlu kita install terlebih dahulu pada library manager. Lalu kita gantikan pada SSID yaitu Wi-Fi yang kita gunakan. Di sini saya menggunakan host Naira dengan password Naira ZM13 dan mengganti server name serta alamat kode VS Code disimpan, yaitu saya simpan di folder bernama IoT di htdocs pada folder XAMPP. Lalu ini adalah alamat IPv4 untuk mengakses server yang sebelumnya kita cek pada CMD dengan mengetikkan komen ipconfig. Setelah kita menuliskan program SP32 di Arduino IDE dan VS Code yang bertujuan untuk menghubungkan SP ke Wi-Fi, kemudian membaca sensor dan mengirim data ke server XAMPP lewat HTTP post, kita beralih ke komponen hardware yang kita butuhkan seperti pada gambar. Untuk mengakses web, kita perlu mengetikkan http localhost IoT itu folder, kemudian kita perlu ESP output atau tempat folder dibuat PHP name board ini. Setelah web sudah terakses, kita perlu menginput data, mengisikan pada form yang terdapat pada web. Misalkan LED1 board ID 1, sesuaikan GPO number tadi pada RandomNet tutorial terdapat number 32, 33 dan 2. Di sini gunakan 32 dan 1, kemudian create output. Nah, di sini saya telah mengisikan ketiga LED data pada form tadi, kemudian saya simulasikan sebagai berikut dengan masing-masing delay yaitu 2 detik.